Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan dalam acara kesayangan kita, Good TV. Pastikan setiap kita, Bapak Ibu, diberkati oleh kebenaran firman yang kita dengar saat ini. Sebab itu Bapak Ibu, persiapkan hatimu, izinkan firman yang kita dengar memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa, datang percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Berfirmanlah, beracaralah buat kami. Kami percaya firman-Mu pasti memberkati kami. Dan firman-Mu memberikan penghiburan, kekuatan, jawaban yang pasti buat kami. Kami siap terima berkat firman-Mu dan siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang saya bagikan, hidup dalam berkat Tuhan. Pastikan Bapak Ibu, setiap kita anak-anak Tuhan hidup dalam berkat Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita berkata kita orang Kristen, kita orang percaya, kita anak Tuhan, tapi kita tidak hidup dalam berkat Tuhan. Nah sebab itu, saat ini buka hatimu, percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Katakan amin. Nah Bapak Ibu kita buka kitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini adalah nama sebelum Abraham diberkati Tuhan, menjadi bapa orang percaya, namanya Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah perintah Tuhan kepada Abram. Ayat kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, Bapak Ibu, ini berkat yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abram, dan dia menjadi Abraham. Apa Bapak Ibu berkatnya? Kita melihat yang pertama. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar. Yang pertama. Yang kedua, membuat nama Abraham menjadi masyhur. Yang ketiga, Abraham akan menjadi berkat. Yang keempat, bahwa barang siapa memberkati Abraham akan diberkati Tuhan. Ini luar biasa. Tapi barang siapa yang mengutuki Abraham akan dikutuki Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir, dalam Yakobus berkata apa? Bahwa Tuhan menjadikan Abraham menjadi sahabatnya. Wow, Bapak Ibu, ini keren banget Bapak Ibu. Kita menjadi sahabat orang penting aja Bapak Ibu, kita udah bangga luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Apalagi kita menjadi sahabat dari Bapa di surga, jauh lebih dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup dalam berkat Tuhan seperti yang dialami oleh Abraham? Nah, kita melihat ayat keempat, ini kunci jawabannya Bapak Ibu. Ayat keempat dikatakan apa? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kata lalu pergilah Abram seperti yang Tuhan katakan. Ini poin yang pertama. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam berkat Tuhan? Kita harus hidup dalam ketaatan. Katakan bersama saya, hidup taat. Hidup dalam ketaatan. Nah, banyak kali Bapak Ibu tanpa kita sadari, kita mau hidup dalam berkat Tuhan, tapi kita nggak mau taat. Pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu
Tuhan berkati kita. Setuju Bapak Ibu? Kita nggak mungkin bisa diberkati Tuhan kalau kita nggak taat. Kenapa saudara? Karena yang memberkati kita itu bukan manusia. Yang memberkati kita Tuhan. Berarti kita harus taat dengan caranya Dia. Abraham Bapak Ibu tidak mungkin mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan yang begitu dahsyat kalau dia tidak taat. Ketika Tuhan perintahkan pergi meninggalkan kaum keluarganya, dia pergi, dia berangkat. Maka dikatakan ayat 4, lalu Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Dia pergi seperti yang Tuhan katakan. Dia pergi yang seperti Tuhan mau. Wah, ini Bapak Ibu tidak mudah. Banyak kali kita berdalih, Tuhan kenapa saya harus taat? Tuhan kenapa saya mesti buat itu? Kenapa saya buat ini? Kenapa saya lakukan ini? Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu perintah Tuhan kepada Abraham itu nggak jelas Bapak Ibu. Tinggalkan negerimu, kamu, keluargamu, orang tuamu. Kemana? Tuhan nggak bicara secara konkret kepada Abraham bahwa Abraham harus pergi ke tanah perjanjian. Bapak Ibu tahu sampai Abraham meninggal dia tidak tahu tanah perjanjian itu di mana. Tanah yang dijanjikan itu di mana? Dia nggak mengalami, dia nggak tahu. Tapi dia taat. Nah ini Bapak Ibu kuncinya. Belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Apa artinya taat? Taat artinya melakukan dengan segera. Ingat Bapak Ibu, melakukan dengan segera apa yang diperintahkan. Itu taat Bapak Ibu. Ya kita lihat contohnya. Ya, Kejadian 22. Ayat yang pertama, ini tentang Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yang Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat terakhir ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi, lihat Bapak Ibu, taatnya Abraham. Bangunlah Abraham, ia memasang keledai-keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu, jujur loh, ini sebuah perintah yang tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena yang Tuhan perintahkan kepada Abraham adalah mempersembahkan anaknya Ishak. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Abraham menantikan punya anak Ishak itu bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Bapak Ibu tahu berapa tahun? 25 tahun. Jadi sebuah proses yang panjang. Abraham menantikan janji Bapa. Dia punya anak namanya Ishak. Bapak Ibu, setelah 25 tahun dia menantikan janji Bapa punya anak Ishak. Dia sayang. Saya percaya Bapak Ibu. Coba lihat. Ya, pasangan suami istri yang menikah, yang sudah sekian tahun gak punya anak. Tapi ketika punya anak, saya percaya Bapak Ibu, itu anak disayangnya minta ampun. Apa aja diturutin. Nah, sama Bapak Ibu dengan Abraham. Dia sayang sama Ishak. Tapi firman Tuhan berkata apa? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Lihat, Ishak. Yang engkau kasih, lihat. Namanya Ishak. Kemana? Ke tanah Moria. Persembahkan dia di sana. Ayat ketiga dengan jelas. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham berangkat ke tempat yang Tuhan katakan. Makanya Bapak Ibu, Allah tidak keberatan kalau Abraham dikatakan sebagai bapak orang percaya untuk segala bangsa. Kenapa? Karena ketaatannya. Ini kunci yang pertama. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa hidup dalam berkat Tuhan? Kita harus hidup dalam ketaatan. Banyak kita berontak sama Tuhan. Kita gak pernah mau taat. Kita merasa kita lebih hebat, kita merasa kita lebih mampu. Bapak Ibu, mari kita mau cek hati kita. Sudah belum kita menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang hidup dalam ketaatan? Ya, kita pada banyak contoh Bapak Ibu.
Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, nabi Tuhan yang berontak. Dia tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Contoh Simson, Bapak Ibu. Nabi Tuhan, hakim Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan begitu dahsyat, luar biasa. Lihat Simson akhir hidupnya. Karena ketidaktaatan dia. Dibilang jangan menikah dengan perempuan orang lain, perempuan lain kecuali orang Israel. Tapi dia mengambil perempuan Filistin. Akhir hidupnya Bapak Ibu lihat. Dia menjadi badut. Jadi bulan-bulan orang Filistin. Kedua biji mata dicongkel. Dan dia akhirnya mati. Bersama siapa? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan jahat? Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah jahat. Itu yang Bapak Ibu yakini. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang mengasihi kita semua. Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi, bukan karena Tuhan, tapi karena kita berontak sama Tuhan, karena kita tidak taat. Musa. Siapa Musa? Hamba Tuhan. Nabi Tuhan besar, Bapak Ibu. Siapa yang dipakai Tuhan membebaskan Israel keluar dari Mesir? Musa. Pertanyaannya, apakah Musa masuk tanah perjanjian? Tanah Kanaan? Tanah yang melimpah dengan susu dan madu? Alkitab berkata, saudara, bahwa Musa hanya melihat dari jauh tanah perjanjian. Kenapa dia tidak masuk, saudara? Karena dia tidak taat. Jadi Bapak Ibu, ketaatan ini sebuah hal yang sangat amat penting, bahkan sangat mutlak. Musa tidak menikmati Kanaan. Dia hanya melihat dari jauh tanah perjanjian itu. Dia tidak menikmati janji Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata, Tuhan berkata, katakan saja sepatah kata kepada gunung batu itu. Saya percaya Bapak Ibu mungkin pada saat itu Musa hatinya begitu berbeban berat karena mendengar setiap hari orang Israel berontak. Mungkin dia kesel, jengki, marah. Akhirnya dia pukul gunung batu itu. Dan Tuhan menghargai. Gunung batu itu keluar air, tetapi dia tidak taat di mata Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau cek hati kita. Apakah kita menjadi pribadi yang taat sama Tuhan atau tidak? Kalau kita seringkali berontak, melawan sama Tuhan, katakan, Tuhan, saya mau belajar menjadi pribadi yang taat. Abraham diberkati. Dari namanya Abraham berubah menjadi Abraham. Diberkati Tuhan karena apa? Abraham taat sama Tuhan. Nah, kita melihat coba. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Saling berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang sangat-sangat tragis, sangat menyedihkan. Seorang istri punya anak 2, tetapi suami sudah meninggal. Meninggalkan bukan warisan harta yang banyak, tapi meninggalkan hutang. Betapa sedihnya hati ibu ini ketika dia mau bayar hutang. Ketika penagih hutang mau datang menagih hutang, dia nggak bisa bayar. Apa yang dia bisa buat? Dia datang kepada Elisa. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hanya punya itu, saudara. Buli-buli itu Bapak Ibu tahu, tempat minyak yang kecil, Bapak Ibu. Ya, orang Israel punya biasa buli-buli itu. Ayat ketiga dia kata, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Lihat ayat keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya. Artinya, sekalipun perintah itu tidak masuk akal buat dia, tapi dia belajar taat. Apa yang Elisa perintahkan, apa yang Elisa katakan sebagai hambanya Tuhan, dia taat. Untuk meminjam bejana-bejana kosong dari tetangga-tetangga yang ada. Dia lakukan itu. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Lihat ayat ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana
lalu berhentilah minyak itu mengalir. Mujizat terjadi ketika kita hidup dalam ketaatan. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Kita nggak ngalamin mujizat karena kita nggak taat. Mujizat yang pertama yang Tuhan buat di muka bumi ini, dalam pesta pernikahan, air berubah menjadi air anggur. Kenapa? Karena para pelayan itu taat. Sekalipun perintah Yesus sangat tidak masuk akal. Itu air bukan air anggur. Itu air tempat pencucian kaki. Kebiasaan orang Yahudi. Disuruh cedok dibawa ke pelayan, saudara. Secara akal sehat ini nggak masuk akal, saudara. Tapi dia taat. Inilah Bapak Ibu yang seringkali Tuhan perintahkan kepada kita. Bagaimana kita taat mungkin di luar akal sehat kita. Bagian kita Bapak Ibu taat. Ingat Bapak Ibu? Taat. Apa itu taat? Melakukan dengan segera apa yang Tuhan perintahkan. Lihat pelayan-pelayan ini, ketika Tuhan bilang cedok, dibawa ke pelayan pemimpin pesta, dibawa. Lah Bapak Ibu, pelayan itu tahu itu air kotor, bukan air anggur. Itu air tempat pencuci kaki bangsa, kebiasaan adat istiadat orang Yahudi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu ketika dibawa, disitulah mujizat terjadi. Ini sangat penting buat kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendengarkan kebenaran firman siang hari ini, biarkan firman merubah hati kita yang sombong, hati kita yang keras, hati kita yang berontak sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa hidup dalam berkat Tuhan ketika kita hidup dalam ketaatan. Abraham diberkati Tuhan menjadi Abraham, bapak orang percaya karena dia taat. Disuruh berangkat, dia berangkat. Dipersembahkan anaknya, dia persembahkan. Makanya dia menjadi orang yang diberkati Tuhan begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan sejarah kehidupan Abraham, dia semakin diberkati Tuhan dan luar biasa. Kambing dombanya semua diberkati Tuhan. Kenapa? Dia taat hidup dalam berkat Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu kita lihat Kejadian 12. Kembali ayat keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kata lalu yang kedua, kalau yang pertama bicara ketaatan, yang kedua kata lalu berangkatlah bicara tentang iman, tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Saya percaya Bapak Ibu, selain Abraham dia taat sama Tuhan, tapi dia percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, dia lakukan apa yang Tuhan mau, saya percaya Tuhan pasti berkati. Amin. Ini penting buat kita saudara. Saya ulangi saudara, ini kata-kata hal yang penting. Jadi poin yang kedua yang membuat kita bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama kita hidup dalam ketaatan. Yang kedua kita harus percaya, punya iman. Jadi ketika Tuhan perintahkan tinggalkan kaum keluargamu, negerimu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Tuhan tidak tunjukkan di mana negeri yang tunjukkan itu tanah perjanjian itu. Sampai Abraham meninggal pun dia tidak tahu. Tapi Abraham melangkah dan ketaatan. Yang kedua, dia berjalan melangkah dengan iman, dia percaya. Kita buktikan Bapak Ibu, ya. Di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18. Ini imannya Abraham. Roma 4 ayat 18 demikian firman Allah. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dia yakin saudara. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun faktanya ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Ayat ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Lihat Bapak Ibu, itulah imannya Abraham. Dia percaya sungguh-sungguh saudara. Bagaimana sekalipun istrinya sudah lanjut usia, Alkitab berkata bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Secara ilmu kedokteran nggak mungkin bisa hamil. Bahkan Abraham pun sudah lanjut usia, kira-kira 100 tahun usianya. Bagaimana dia bisa hamil, bisa punya anak lagi saudara? Tapi terhadap janji Allah dia tidak pernah ragu. Bapak Ibu, percaya dengan janji Tuhan? Janji Tuhan banyak Bapak Ibu. Salah satunya,
Alkitab berkata apa? Bahwa kita akan terus naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Apakah kita percaya janji Tuhan itu? Jangan sampai saudara, kita baca firman, kita hanya sekedar tahu. Tapi firman itu nggak terjadi dalam hidup kita. Mari kita rindu firman kebenaran yang kita terima itu bukan sekedar kita dengar, kita tahu, tapi itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Abraham mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Karena apa? Yang pertama, dia taat. Yang kedua apa? Saudara? Karena dia punya iman, dia percaya. Sekalipun kenyataannya itu sesuatu hal yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin, tapi buat Tuhan itu mungkin. Dan buat kita orang yang percaya itu pasti mungkin. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran kami, siaran kami, bertanya, bagaimana caranya supaya saya punya iman? Nah, ini pertanyaan yang bagus, saudara. Kita lihat di dalam kitab Roma 10 ayat ke-17. Alkitab berkata apa? Jadi iman timbul dari pendengaran. Wow, luar biasa. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita punya iman Bapak Ibu kalau kita nggak pernah dengar firman, kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah izinkan firman menguasai hati kita, pikiran kita, bahkan hidup kita. Yang penting buat kita Bapak Ibu untuk kita merenungkan firman, membaca firman. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu, banyak orang Kristen kalau baca Alkitab, ini penting Bapak Ibu, banyak baca firman, dia baca Alkitab, dia baca firman, tapi dalam hati bisa nggak bisa, bisa ngantuk, bisa tidur. Yang benar Bapak Ibu, baca firman itu harus bersuara. Ini saya ulangi Bapak Ibu, baca Alkitab, baca firman yang benar itu harus bersuara. Katakan 2, 3, bersuara. Kalau Alkitab berkata iman timbul karena mendengar. Ada yang bilang begini, Pastor Bambang, bagaimana kalau saya baca firman, baca Alkitab, pakai suara handphone, audible, boleh nggak? Boleh, tapi ingat, harus kita juga bersuara. Namanya kita yang baca, bukan orang lain yang baca. Kalau kita hanya dengar lewat handphone itu ada suara audible, berarti kita nggak baca, yang baca dia. Nah, dia kita dengar suaranya ada bersuara, kita baca, itu pasti dahsyat Bapak Ibu. Ketika kita baca, kita mendengar kebenaran itu. Ketika kita baca, kita akan konsentrasi, kita akan serius, kita akan fokus. Dan itulah berkat Tuhan dicurahkan. Dan itulah iman kita terjadi Bapak Ibu. Abraham menjadi bapak orang percaya. Pertama karena ketaatannya dia. Yang kedua karena imannya. Tahukah Bapak Ibu, bicara mengenai ketaatan dan iman, itu adalah seperti dua sisi mata uang. Mata uang itu punya nilai karena ada dua sisi, sebelah kiri dan sebelah kanan. Demikian Bapak Ibu hidup kita orang percaya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, yang pertama harus taat. Yang kedua harus punya iman, percaya. Bapak pasti berkati kita. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, nikmati hidup dalam berkat Tuhan. Ingat, jangan batasi Tuhan bekerja dalam hidup ini dengan pikiran kita terbatas, dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Nggak mungkin bisa. Bagian saya dan saudara, bagi kita semuanya adalah taat. Kalau Tuhan bilang baca firman, baca firman. Renungan firman, renungan firman. Praktekkan firman, praktek firman. Kalau Tuhan bilang lakukan, lakukan. Abraham lakukan. Ketika Tuhan perintahkan tinggalkan kaum keluargamu, negerimu, lalu dia berangkat. Itu ketaatan Abraham. Yang kedua, lalu itu bicara apa? Imannya, dia percaya. Dan itu semua janji Tuhan. Dia punya keturunan begitu banyak. Seperti apa? Bintang di langit. Seperti apa? Pasir di laut. Begitu banyak keturunannya. Dan janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Pasti digenapi. Hanya masalahnya Bapak Ibu, maukah kita taat? Yang kedua, maukah kita percaya? Bapak Ibu, saya mau tutup dengan sebuah kisah nyata, sebuah ilustrasi Bapak Ibu, di mana ada seorang akrobatik yang hebat. Dia berjalan dari tempat ini ke tempat ini, saudara. Dia berjalan di seutas tali dan bawahnya adalah jurang yang terjal. Jadi kalau akrobat ini jatuh pasti mati. Dia berjalan sendiri, dia berjalan terus berjalan sampai akhirnya selamat ke tepi ini, saudara. Semua orang memberikan tepuk tangan, aplaus, hebat, hebat. Waktu dia berada di sini,
Akrobatik berkata, siapa yang percaya kalau saya berjalan kembali ke tempat ini selamat? Semua katakan percaya, percaya. Kenapa? Sudah melihat dia berjalan dari tempat ini ke sini dengan selamat. Sekarang ketika dia di sini, siapa yang percaya? Semua percaya. Dia berkata begini, dengar dengan baik. Siapa yang tadi percaya angkat tangan, yuk lari ke depan, naik pundak saya. Enggak ada yang berani, saudara. Berarti banyak orang bilang percaya, dia nggak percaya, saudara. Tapi saudara, ada seorang anak kecil datang ke depan, naik ke pundaknya. Dia berjalan akrobatik dari sini, saudara, ke tempat ini. Tadi seorang diri, sekarang berdua. Di atasnya ada seorang kecil. Dia berjalan pelan-pelan, terus sampai saudara, sampai ke sini dengan selamat. Saudara, Bapak Ibu tahu, tepuk tangannya lebih hebat. Kenapa? Berdua orang. Tadi sendiri, sekarang berdua. Tepuk tangannya lebih hebat. Wah, keren. Bapak Ibu tahu, selesai acara, anak kecil ini diwawancarai banyak orang. Nah, kamu tahu apa yang kamu buat itu nekat. Nah, kamu tahu kalau kamu jatuh mati, kamu tahu orang tuamu susah. Semua orang boleh komentar. Anak kecil itu berdiam diri dan dia tersenyum. Dia berkata begini, Bapak Ibu dengar dengan baik. Saya tahu pasti akrobat itu hebat. Saya percaya sama dia. Kenapa saudara? Karena akrobat itu adalah bapak saya. Saya tahu kemampuannya, saya percaya kesanggupannya, maka saya berani naik. Bapak Ibu, seringkali kita menjadi orang percaya yang tidak percaya. Siang hari ini Bapak Ibu saat ini, jadilah orang percaya yang percaya kepada Bapa di surga. Dia mampu, dia sanggup mengerjakan banyak hal dalam hidup ini yang manusia nggak bisa buat. Tapi Yesus Kristus Tuhan, dia mampu. Hanya masalahnya, yang pertama, kita mau taat nggak sama dia. Yang kedua, masalah kita mau percaya sama dia. Punya iman. Ini kunci bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kebenaran yang saya sampaikan itu pasti memberkati kita semua. Ambil komitmen menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam iman. Ini kunci hidup dalam berkat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita praktekkan firman setiap hari, hidup kita nggak pernah sama. Saya ulangi, ketika kita hidup dalam firman, kita praktekkan firman, hidup kita nggak akan pernah sama lagi. Jadi pribadi yang taat, jadi pribadi yang punya iman, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kenapa segenap hati? Supaya hidup kita tidak setengah mati. Jadi kalau kita percaya Tuhan segenap hati, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kebenaran firman-Mu mengubah kehidupan kami, memberkati kami, menjadikan kami pribadi yang benar-benar hidup dalam berkat Tuhan setiap hari. Karena kami hidup dalam ketaatan, karena kami punya iman, karena kami percaya Bapa kami di surga, Bapa yang berdaulat atas hidup kami, yang mampu mengerjakan banyak hal. Beracara terus Tuhan buat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan amin.